Yo guys, welcome back everyone to Black Cuan. Terima kasih telah mengupdate berita kripto dari channel ini. Teman-teman, pasar kripto ini masih dalam bayangan yang buruk ya, mengenai ekonomi, resesi, stagflasi, segala macam. Dan itu wajar, karena berita FUD ini bisa keluar dari mana saja, tetapi jujur, tidak ada salahnya juga untuk melihat kejadian ini secara objektif, supaya setidaknya kita juga punya persiapan, baik mental maupun dana untuk kita serok jika diberi lagi ini diskon harga. Untuk yang sudah percaya ini bear market, itu pun saya kembalikan lagi kepada diri kita masing-masing. Saya di sini tanpa niat mengajak ataupun menggurui, karena ini adalah NFA teman-teman. Saya masih optimis pasar ini masih akan lanjut bull. Dan jika pun sebaliknya, maka biarlah saya sendiri yang rugi di sini. Dan sementara itu, ayo kita simak rangkuman berita yang sudah saya siapkan secara khusus untuk sahabat Black Cuan semuanya. Yang pertama di sini adalah harga Bitcoin, kita update sebentar ya. Sudah turun memang dari area 60-an ribu. Beberapa hari belakangan ini kita bermain di area 58-59K untuk Bitcoin, dan altcoins juga seperti itu, terjadi penurunan akan tetapi tidak terlalu dalam juga teman-teman. Dan yang ingin saya update pertama kali datang dari Benjamin Cowen di sini mengenai adanya kemiripan ataupun kesamaan pola yang terjadi di tahun 2019, terutama ketika The Fed saat itu melakukan pemotongan suku bunga, dan ternyata Bitcoin ini malah terjadi penolakan atau dia menyimpang dengan SPX teman-teman, dibandingkan dengan SPX di sini. Jadi pada saat itu SPX naik, Bitcoin malah turun. Dan ketika SPX-nya turun lagi, Bitcoin malah turun lagi lebih dalam. Dan itulah bayangan yang membuat kita ini kayak ketakutan. Ini apabila pemotongan suku bunga terjadi di September nanti, SPX ini akan turun, kemudian Bitcoin malah turun lebih dalam lagi. Itu ketakutannya. Dan inilah bagian dari persiapan kita untuk mengantisipasi skenario-skenario buruk itu, teman-teman. Kemudian kita beralih sekarang ini, apakah ini serius akan terjadi seperti di tahun 2020? Seperti yang saya kutip di sini dari Elliott Trade. Tetapi kita jangan lupa bahwa di tahun 2020 itu juga terjadi spike yang habis-habisan ya, di harga Bitcoin pada saat itu ataupun kripto setelah penurunan terakhir itu, teman-teman. Sementara itu kita update berita dari gold di sini yang menurut radar di sini menembus harga 2.500 untuk pertama kalinya, probably nothing. Guys, kita mesti ingat ya, aset-aset yang punya scarcity seperti gold ataupun Bitcoin itu punya korelasi. Meskipun dia ngikutnya itu agak lagging-lagging. Dan ini merupakan salah satu pertanda positif menurut saya di sini, teman-teman. Di balik berita yang positif, harga turun, dan kita bingung kan arahnya mau kemana pasar ini. Akan tetapi saya balik lagi bahwa ini masih bull menurut saya di sini, teman-teman. Bull market kita di sini. Hal berikutnya yang tidak kalah positif ya untuk market ini, teman-teman, datang dari Franklin Templeton yang baru saja ini melaunch Crypto Index ETF, yang mana ini akan hold Bitcoin dan Ethereum. Guys, ini merupakan institusi besar setelah BlackRock, Vanguard, ataupun institusi besar lainnya. Dia ini salah satu juga yang terbesar yang sekarang ini memberi kemudahan bagi investor mereka itu untuk punya exposure ke dalam Bitcoin dan Ethereum. Ini bukan main-main, teman-teman. Ketika institusi besar seperti ini sudah serius dengan Bitcoin ataupun Ethereum, guys, saya tahu bahwa dalam short terms itu memang menyakitkan, teman-teman. Tetapi dalam long terms, menurut saya, ini merupakan janji yang sangat menarik untuk kita melihat pergerakan harga Bitcoin ke depan ini. Tidak kurang tidak lebih juga, Dubai ini secara official, secara resmi, telah mengapprove Bitcoin dan kripto untuk dijadikan sebagai alat pembayaran gaji di negara tersebut. Teman-teman, kalau kita tambah lagi berita positifnya ini, wah ngeri juga ya, banyak juga ini. Ini lagi nih salah satunya. DRW Capital ini yang merupakan cabang investasi dari DRW Holdings, ini merupakan institusi besar yang fokus mereka itu di teknologi dan inovasi juga. Dan baru-baru ini teman-teman, mereka mengungkapkan kepemilikan mereka sebesar
150 juta dolar ini, dalam dolar teman-teman, dalam bentuk Ethereum ETF, sesuai dengan laporan mereka ke SEC. Meskipun dia agak slow ya untuk Ethereum ETF ini teman-teman, akan tetapi data ini menurut Watcher Guru, data ini menunjukkan bahwa Ethereum ETF ini terus saja mengalami aliran masuk bersih ya setelah periode negatif terjadi. Dan BlackRock teman-teman sebagai penerbit ETF terbesar ini diperkirakan akan mencapai 1 miliar dolar untuk inflow mereka ini dalam waktu dekat ini. Dan ini pun menjadi tanda bahwa keberhasilan itu sangat signifikan untuk Ethereum ETF. Kemudian ada MetaMask. MetaMask ini baru saja meluncurkan kartu debit blockchain terbaru mereka yang merupakan hasil kolaborasi dengan Mastercard. Ini menjadi kartu debit Mastercard pertama yang bisa membuat orang-orang ya yang punya kartu ini bisa belanja langsung dari dompet kripto mereka. Kurang keren apalagi perubahan dunia kripto yang sedang terjadi sekarang ini. Langkah mereka ini teman-teman ini sangat praktis dalam membantu menjembatani antara orang yang mau menyimpan cryptocurrency dan belanja sehari-harinya. Kartu ini menurut mereka akan diluncurkan dulu buat kelompok orang-orang yang terbatas ya di Eropa dulu dan di Inggris, akan tetapi dengan lebih dari 1,1 miliar kartu Mastercard yang sudah beredar, inovasi ini akan membawa transaksi ini tanpa harus melalui bank-bank tradisional teman-teman. Ini masif untuk cryptocurrency guys, informasi seperti ini. Kemudian untuk informasi alt season, seperti yang saya katakan di awal tadi, pertanda alt season itu adalah dengan naiknya Ethereum guys. Dan berita menarik dari Ethereum ini adalah Ethereum average gas price-nya ini sudah turun teman-teman menjadi 1,048 GWEI yang merupakan tolak ukur untuk gas fee-nya Ethereum atau dalam dolarnya itu turun 0,06. Tetapi untuk Ethereum teman-teman, ini sudah semacam milestone bagi dia ini. Ini pencapaian yang sangat bagus menurut saya ke depan ini, terutama karena dia sudah ada ETF-nya kan. Dan teman-teman apabila kita juga memperhatikan ini sebuah fraktal yang menarik ya, membandingkan pergerakan dari Bitcoin dari Januari 2023 ke April 2024 teman-teman, yang kalau dibayangkan dengan Ethereum hari ini, bisa kita memperhatikan di sini. Saya coba perbesar dia dulu di sini teman-teman. Jadi pergerakan harga Bitcoin ataupun Ethereum sebenarnya kurang lebih sama teman-teman. Di sini terjadi kenaikan, kemudian ada ini yang kita sebut sebagai area konsolidasinya dia di sini. Di sini dia konsolidasi. Kemudian ekspektasinya adalah di akhir tahun 2025 ini harga Ethereum itu berada di ini. Di kisaran 7.000 dolar teman-teman. Apabila memang memimik fraktal dari pergerakan harga si Bitcoin di sini. Jadi ini semakin menarik untuk kita lihat di sini teman-teman. Jadi buat saya di sini yang masih optimis ya, secara pribadi saya di sini teman-teman, saya tidak sedang mempengaruhi kalian. Saya ingin melihat apakah ini bisa play out ini skenario ini. Kemudian untuk altcoins juga di sini secara total market cap-nya dia di sini. Untuk altcoin market caps di sini yang mengecualikan yang 10 besar teman-teman. Dia sudah berada di area bottom-nya di sini yang mirip dengan 2020, 2023, 2024 di mana didukung pula dengan Fear and Greed Index ini yang berada di area fear. Dan apakah ini sudah saatnya dia bounce? Jawabannya saya serahkan kembali kepada sahabat Black Cuan yang menonton berita ini. Saya menyiapkan saja di sini rangkumannya buat kalian. Kemudian teman-teman saya ingin membagikan perspektif mengenai Bitcoin di sini yang kita ekspektasikan rally berdasarkan patterns yang pernah terjadi. Dan kalau saya perbesar di sini untuk time frame yang 1 minggu di sini teman-teman, ada di sini di tahun 2016 itu ada 23 bars, kemudian terjadi konsolidasi di sini sebelum akhirnya break, dia naik di sini. Kemudian di tahun 2020 juga ada 25 bars di sini sebelum akhirnya breakout terjadi dan kita lihat harga Bitcoin terjadi big rally. Dan sekarang ini kita baru berada di 17 bars di sini yang artinya kita masih menunggu lagi 6-7 minggu ke depan ini untuk kita lihat big rally yang terjadi di harga Bitcoin. Bisa jadi dalam bulan Oktober ataupun November itu sudah mulai terjadi big rally. Itu skenarionya berdasarkan patterns di sini.
Dan pattern terakhir di sini adalah untuk yang time frame 1 bulan, teman-teman. Kita perhatikan 2015 juga terjadi pola yang sama, terjadi konsolidasi dan cukup lama untuk melakukan penembusan terhadap resisten yang terjadi pada saat itu, dan kemudian dia berhasil naik dan terjadi retest. Dan teman-teman, setelah retest itu terjadi, harga Bitcoin terjadi kenaikan, kemudian ada lagi satu kali konsolidasi di sini selama sekitar 1, 2, 3, 4 bulan atau 5 bulan di sini. Setelah itu yang terjadi selanjutnya adalah dia terbang, teman-teman, ke big rally-nya. Dan sekarang ini kita juga melihat ya pola yang sama di sini. Resisten ini sudah ditembus di tahun 2024 dan sekarang ini kita melihat pola konsolidasi yang kedua di sini. Dan apakah di bulan berikutnya setelah kita menciptakan hammer di sini, kita akan melihat big rally seperti yang terjadi di siklus sebelumnya? Sangat pantas menurut saya untuk kita tunggu bagaimana pergerakan harga si Bitcoin ini ke depan, teman-teman. Dan saya juga harus mengakui ya bahwa dalam short terms bisa saja skenario buruk itu bisa terjadi, tetapi cobalah kita melihat dengan sudut pandang yang lebih besar ya, atau gambaran besarnya. Kita zoom out lah istilahnya para technical analysis itu, teman-teman, untuk kita lihat seperti apa pergerakan di 2025 tersebut. Buat teman-teman yang masih percaya dengan alt season ataupun big rally akan terjadi, kita tetap semangat, kita stay strong di sini, teman-teman, dan tetaplah melakukan DYOR, do your own research, guys. Sementara itu, kita let's enjoy the ride, guys. Terima kasih telah menonton. Salam Black Cuan. Peace, my friend.